Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Jumpa lagi di konten kita. Kita akan meneruskan bahasan kemarin, yaitu tentang istihadhah. Istihadhah itu ada 7 ya, ada 7 macamnya. Itu penting kita mengetahui ini, khususan kepada kaum wanita, karena setiap bulan ya pasti datang bulan dan pasti ada potensi seorang wanita itu mengalami istihadhah. Istihadhah kemarin kita sudah bahas ya, jika seorang wanita itu kok mengeluarkan darah kurang dari 24 jam atau melebihi 15 hari ya, maka itu dikatakan istihadhah. Tapi kita harus tahu, nggak cukup di situ permasalahannya. Dia masuk di antara 7 itu masuk di yang mana? Maka di situ nanti bisa disimpulkan ini yang haid, ini yang istihadhah. Ini beda-beda. Untuk itu kita penting memahami ini, sangat sekali urgent ya, karena ini menyangkut daripada ibadahnya seorang wanita. Mari kita awali bahasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa nafa'ani min ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Penjelasan ini saya ambil dari kitab Tausyikh Al-Bajuri ya, karangan daripada Al-Alamah Al-Fadil wal Qudwah Al-Kamil Syekh Ibrahim Al-Bajuri ala Syarhil Alamah Ibn Qasim Al-Ghazi alamatnya Syekh Abi Syuja fi Madhabil Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ini mensyarahi daripada kitab Ibn Qasim Al-Ghazi. Ibnu Qasim Al-Ghazi itu yang mensyarahi kitab Matan Abi Syuja Fathul Qarib ya, kitab familiar yang banyak sekali orang yang sudah mengetahui akan hal itu. Itu mari kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in zada 'alaiha fa huwa istihadhah. Ai dzalika zaidu damu istihadatin. Wa tusamma al-mar'atu allati zada damuha 'ala al-khamsati 'ashrin yawman mustahadatan. Jadi seorang wanita ketika darahnya itu lebih daripada 15 hari keluarnya, maka dikatakan istihadhah. Atau kurang daripada aqallil haid, yaitu kurang daripada 24 jam, juga dikatakan istihadhah. Masuk di yang mana di antara 7 itu? Nah, mari kita bahas. Jadi 7 itu ada, yang pertama kita akan spill satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Mungkin untuk video ini kita cukup bahas satu, dan setelahnya kita akan bahas selanjutnya dan seterusnya. Yang pertama adalah mubtada'ah mumayyazah. Ya, apa itu mubtada'ah mumayyazah? Mubtada'ah itu adalah awwaluma ibtada'aha ad-dam. Ya. Jadi seorang wanita itu baru mengeluarkan darah. Ini baru mengeluarkan darah. Ya, belum pernah sebelumnya. Contoh misal wanita umur 9 tahun ya, baru keluar darah. Nah, ini dikatakan mubtada'ah gitu ya. Yang kedua mumayyazah. Apa itu mumayyazah? Yaitu bisa diketahui antara kuat dan lemahnya. Ya, darah itu ada kuat dan ada lemah. Ya, darah yang kuat dilihat dari warnanya. Pertama itu hitam, kedua merah, ketiga merah, kuning, semu-semu merah, keruh ya, baru kuning. Meskipun ada ikhtilaf antara keruh dan kuning itu lebih kuat mana. Ini urutannya ya, dilihat dari warna. Kalau dari sifatnya, ada di situ dia pekat ya, kental, terus sama dengan kental itu baunya tidak sedap dan tidak berbau. Nah, paling kuat itu adalah darah hitam yang pekat ya, terus bau tidak sedap. Ini paling kuat ya. Ini bisa dibedakan antara kuat dan lemah itu seperti ini. Misal antara darahnya itu hitam dan merah, tentu lebih kuat yang merah. Kenapa ini penting pembahasan ini? Karena ini akan menyangkut daripada status hukumnya, mana yang haid, mana yang istihadhah. Ini bagi mubtada'ah mumayyazah ya. Jadi mumayyazah itu ada, dia bisa mengetahui antara darah yang kuat, darah yang lemah. Ya,
kalau nggak mumayazah itu gimana? Nggak mumayazah itu, tidak mumayazah itu darahnya misal sama merah terus. Nah ini ghairul mumayazah, itu pembahasannya nanti setelahnya. Tapi selain itu ada syaratul mumayazah, ya ada syarat kok di situ dikatakan mumayazah. Ya seperti apa? Nanti kita bahas itu. Nah kalau seorang wanita itu baru keluar darah, ya kan, baru keluar darah. Nah kemudian dia bisa membedakan ada darahnya itu sifatnya dua, misal darah kuat dan darah lemah, ya maka kesimpulan hukumnya adalah fadhaifu wa intola istihadatan, maka darah yang lemah ya dibanding dengan lawannya itu istihadoh, katakan itu hukum istihadoh, darahnya istihadoh meskipun darahnya itu lama ya beberapa hari pun tetap dikatakan yang lemah adalah istihadah. Kemudian yang kuat ya, kemudian yang kuat itu adalah darah haid ya, dengan syarat ya, ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama bisyarti Allah yang usul qawi an aqalil haid. Syarat yang pertama, darah yang kuat ini tidak kurang daripada 24 jam ya. Ini ada syaratnya. Nah, yang kedua syaratnya darah yang kuat ini tidak melebihi daripada batas maksimal haid. Berarti 15 hari, tidak boleh melebihi itu, ya. Terus yang ketiga, wa alla yang usu ad-dhaifu an aqali tuhri. Darah yang lemah itu tidak kurang daripada batas minimal suci yaitu 15 hari. Jadi harus lebih daripada itu atau maksimal atau minimal 15 hari darahnya. Dan yang keempat, wa ayyakuna wilaan bi ayyakuna 15 yauman fa aktsara muttasilatan. Jadi darahnya itu selama 15 hari contohnya ya, itu keluar darah yang lemah itu berturut-turut. Tidak kok kadang darah kuat kemudian darah lemah, darah kuat darah lemah, itu nggak bisa. Ini syaratul mumayyazah. Nah kalau memenuhi syarat 4 ini maka dia dikatakan mubtada'ah mumayyazah. Nah, mubtada mumayyazah ya, mubtada mumayyazah itu status hukumnya adalah yang kuat adalah haid dan yang lemah meskipun panjang adalah istihadah. Ya, istihadah itu fi hukmi thahirah. Ya, istihadah itu dia dihukumi sebagai wanita yang suci. Ya, tapi daimul hadas. Kalau suci berarti selama darah itu dikatakan istihadahnya, darahnya itu ya misal darah istihadahnya misal 10 hari misal, berarti 10 hari itu dia harus ngodoi puasanya, 10 hari itu dia harus ngodoi sholatnya. Kenapa? Ya karena memang dia statusnya adalah daimul hadas, ini tohara seperti orang beser saja ya. Sedangkan yang haid ya dasar ini dia tidak harus mengkodoi sholatnya, tapi kalau puasa tetap harus dikodoi gitu ya. Ini penting ya, harus diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya kita ada apa penggambarannya. Fa in naqasa al-qawi an aqalil haid. Misal darah yang kuat ini ya dibanding lawannya itu kurang daripada batas minimal haid, yaitu kurang daripada 24 jam. Atau ya ini pakai atau, artinya syarat 4 ini harus ada semua. Nah, kalau hilang satu maka selesai, dia tidak termasuk daripada mubtada'ah mumayyazah, maka mungkin bisa termasuk yang nomor 2 mubtada'ah ghair mumayyazah, bisa mungkin juga masuk ke nomor 3 ya. Itu akan kita bahas satu persatu pelan-pelan ya. Atau mungkin au abara aktsarahu, darah kuatnya ini ya itu melebihi 15 hari ya. Atau yang ketiga au naqasa ad-dhaifu an aqali tuhr, atau darah lemahnya ini kurang daripada 15 hari gitu ya, kurang 15 hari, mungkin darah lemahnya cuma 10 hari. Nah mungkin, atau ya aula yakun wilaan, darah lemahnya ini ya keluarnya itu nggak beruntut. Contohnya di sini ada kamal ra'at yauman aswada wa yauman ahmaro. Jadi pertama ini atau 2 hari 3 hari ya darahnya ini hitam, ternyata setelah itu setelah itu misal merah terus hitam merah. Nah ini namanya tidak wila. Jadi darah dhaifnya itu harus wilaan, harus
beruntut. Ya, mungkin secara umumnya tidak seperti itu. Ya berarti dia tidak termasuk ini gitu saja. Kita nggak usah bingung ya. Oh berarti enggak kok kayak gitu ya. Kita nggak usah ini ya. Artinya mungkin kita kan ngerasa kok belibet gitu misalnya. Cukup oh berarti bukan yang termasuk ini gitu aja. Ya. Nah, jadi inilah syarat-syarat bisa dikatakan mubtadaah mumayyazah. Jika memang betul dengan syarat-syarat 4 ini dia termasuk mubtadaah mumayyazah, maka hukumnya adalah yang kuat itu adalah darah haid, sedangkan yang lemah meskipun lama itu dikatakan istihadhah. Cukup sekian untuk pembahasan ini. Kita akan bahas di next video mengenai tentang mubtadaah ghairu mumayyazah. Cukup sekian. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.